ada. Ketika orang disebut garis keturunannya, coba sebut bapak garis keturunan bapak mana? Bisa sebut bapaknya, kakeknya, engkunya. Itulah garis keturunan dia. Cuma orang Minang menjaga dua kekerabatan dia. Dia jaga kekerabatan perkauman, dia jaga kekerabatan baki. Yang dua-dua itu namanya di Minang itu terjadi dua kekerabatan yang seimbang. Tapi dari sisi garis keturunan kita dari bapak. Itu nasab kita. Kalau tidak percaya, mungkin yang pernah pergi haji di sini, coba lihat paspor lama kita semua. Tidak ada seorang yang bin ibunya. Kalau bin ibunya curiga, saya katakan dengan anak haram. Sebab anak zina lah yang dinasabkan kepada ibunya. Kalau dia ada, nasabnya ke bapaknya. Makanya saya tidak mau dipanggil Gus Rizal bin Margini, walaupun Margini itu saya. Tapi saya disebut Gus Rizal Ghazal bapak saya. Tapi kalau suku saya ya, suku saya Melayu. Nah, suku saya itu lembaga di dalam adat. Lembaga di dalam adat namanya Limbago Kaum. Nah, Limbago Kaum itu merujuk ke mana? Ke garis kekerabatan, bukan garis keturunan ya. Garis kekerabatan melalui tali rahim. Nah, jadi dan cocok untuk Minangkabau sabun sejola banasab ke bapak bersuku ke ibu sana. Tak pakai matrilineal. Kan kalau dipasukkan teori orang itu ke negarawan, ada cocok negarawan itu tuh pakailah teori orang. Sampai saja. Ada tak penceramah A, penceramah B berbincang. Dia saja bukan orang Minang. Bisa pula dia berfatwa tentang Minangkabau. Akhirnya kacau kita jadinya. Sampai dia mengatakan warta pusaka di Minangkabau itu dimiliki oleh perempuan. Saya katakan itu menyesatkan, membuat orang tidak faham dan keliru memahami kita. Tidak ada perempuan bermilik secara personal. Kalau memiliki le pandai ibu menjual tu sebut surah. Nah kalau tidak tak punya apa namanya. Yang memiliki itu artinya kita ikhtisas, itu makna kepemilikan ikhtisas. Kita khusus menguasai, bertindak sesuai dengan apa yang dibawa oleh kepemilikan. Ibu tidak bisa. Jangan ibu, mama kepala waris sudah tidak bisa diurus. Tidak bisa. Mama menjual saja dia protes dan mengatakan tidak bisa apa mama jual itu. Tidak jadi dijual. Itu tandanya tidak ada yang bisa mengklaim secara pribadi. Masa tiba orang menjelaskan ikut punya orang kursi, tidak ada. Minangkabau atau seperti itu milik kaum, bukan milik perorangan. Satu orang itu terlibat dalam kepemilikan bersama, namanya milik kaum, milik jamaah. Nah, jadi kalau terjadi perbedaan seperti itu, lihat dahulu apa yang perlu dilihat adalah siapa yang bicara, kapasitasnya. Kalau yang berbicara itu bukanlah berbicara dalam keahliannya dan dia tidak mengerti, maka itu sudah sebagai suatu pertanda bahwa kita tidak bisa menerimanya begitu saja. Nah, bagaimana dengan mempertemukan perkataan yang pernah dinukilkan katanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Unzur maqal wa la tanzur man qal." Lihatlah maqal itu isi, esensi perkataan. Apa yang dikatakan itu nak dicari. Wa la tanzur man qal. Jangan dilihat siapa yang bicara. Itu untuk orang yang punya ilmu adat menganalisa pembicaraan. Tapi bagi orang awam, man qal, cari Rusia yang mengecek. So, kenapa? Awak tak punya alat untuk membereskan keceknya. Jadi bedakan. Kalau orang yang punya ilmu, dia bisa membedah pernyataan orang. Dia bisa membedah perkataan orang. Kau dasar dah. Kau dari Masundar dulu. Itu sesuai dengan metodologi itu orang yang berilmu yang bisa begitu. Tapi kalau awak orang yang awam, sama dia katakan, kalau saya katakan di sini ini hadis sahih, kira-kira dia bapak dengan ibu bangun, pun sahih. Tidak ada alat bagi kita. Jadi bedakan perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan unzur maqal itu untuk orang
Lihatlah apa yang dikatakan untuk siapa. Kalau sudah persoalannya bukan perkara umum lagi, bukan perkara umum, sudah perkara yang membutuhkan analisa, itu ulama yang bisa menerapkan, orang yang memiliki ilmu alat. Saya dikatakan ini menurut kajian ini, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, tentu orang yang punya ilmu hadis yang bisa menilai, yo sahih atau sahih. Nah, awak tidak pernah belajar ilmu hadis, istilahnya saya dulu, apa yang sahih kok? Oh, itu sanadnya bersama mana sanad kok? Tidak punya kita. Nah, dalam keadaan seperti itu masyarakat awam apa ukurannya? Man, siapanya yang? Nah, jadi jangan dikatakan tidak perlu mencari tahu siapa yang bicara. Nah, untuk mencari tahu, kenapa ini yang saya jelaskan dulu? Karena ada beberapa pertanyaan yang menggelitik saya. Ya, kami mengaji mendengar itu. Ada dulu kadang-kadang kesimpulan jemaah apa terlalu kencang mana. Dahulu sebelum mengaji, nak paniang mana. Tapi setelah banyak mengaji bertambah paniang. Kan itu kan? Kecil siapa model kecil serupa itu. Nah, kalau ditaruhi kan kesimpulannya kan galak awak membacunya, tapi sadar balik itu. Dia lah semakin usia akhirnya simpul saya tak usah mengaji lagi. Nah, padahal itu biasa, itu proses namanya. Proses menuntut ilmu itu memang. Nah, tetapi perlu diberikan, kalau orang katakan tipsnya, baca bagi kita yang tidak memiliki ilmu alat yang cukup untuk memeriksa kaul perkataan itu bagaimana. Itu tetap saja siapa yang berkata itu menjadi ukuran. Ya bisa diambil secara sederhana mungkin pendidikannya, betullah dia mendalami hal itu. Begitu juga mungkin kepercayaan umat kepadanya perlu, tetapi bukan jaminan ya. Saya tidak setuju juga bahwa jaminannya ukurannya LC. Belum tentu LC itu nggak tidak saja. Walaupun saya LC juga, tapi tidak jadi ukuran mutlak. Salah satu pertimbangan boleh saja. Setidaknya dari berbahasa Arab, nah dia mungkin karena hidup minimal LC itu kan 4 tahun minimal itu di Mesir atau di negara-negara Arab yang memakai gelar itu, ya bolehlah. Karena dia hidup di situ, walaupun ada pula di antara yang belajar di Mesir itu bukan bahasa Arab, namun bahasa Minang Pasir. Ya kenapa? Karena di situ kelompok-kelompok juga dengan sesama orang kita. Bahkan kalau dalam sejarahnya kesepakatan mahasiswa Minangkabau itu lebih dahulu dibandingkan himpunan pelajar Indonesia, Indonesia dahulu. Karena orang Minang lebih awal di sana. Karena doktor di Al-Azhar yang pertama itu dari Minangkabau, orang namanya Dr. Janan Faik. Dia belum, tidak ada yang kenal dia. Walaupun ada orang Sungai Puas, tapi mungkin orang Sungai Puas tidak tahu dia Janan Faik. Karena beliau memang tidak pulang. Kenapa? Masa penjajahan beliau termasuk orang yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan di Bangka. Jadi sebenarnya banyak tokoh pahlawan. Salah satunya orang Sungai Puas, Janan Faik, itu adalah doktor pertama orang Asia negara Melayu dari Al-Azhar. Janan Faik. Setelah itu baru kemudian kita kenal Muhammad Yunus dan lain-lain. Itu yang memang mendapatkan doktor dari perguruan tinggi secara akademis ya. Tapi kalau gelaran profesor, kalau sekarang namanya gelaran fakhriyah, honoris causa ya, itu diantaranya yang dianggap, nah itu doktor honoris causa, nah ini DR oleh sampai itu. Buya Hamka sendiri juga mendapatkan itu, tapi secara akademis adalah Dr. Janan Faik, orang Sungai Kuala. Orang Sungai Kuala mestinya bangga dengan capaian
tentu memiliki karena interaksi, tapi tidak semuanya. Kenapa? Saya pengalaman dulu ada kawan-kawan yang datang dari rantau, bahasa Minang tidak pandai, tapi sampai di Mesir lah dia pandai bahasa Minang. Karena bergaul dengan kita semua. Ada pula kawan saya dulu dari Australia, tidak pandai bahasa Indonesia. Dia kira bahasa Minang itulah bahasa Indonesia. Dia dari Priaman, Aju, sama tinggal dengan saya. Kemudian setelah dia bicara dengan orang seberang, kawan-kawan kita yang dari Jawa, dia pakai bahasa Minang, bahasa Priaman lama. Orang Jawa tak paham, marah-marah dia. Mengadu, Gus, itu baawe itu, baawe. Dia sudah bicara bahasa Indonesia, tidak apa, itu tidak bahasa Indonesia itu kan Indonesia Priaman, iyo. Tapi itu tidak bahasa Indonesia, itu bahasa Priaman kamu lagi. Mungkin orang Minang tidak satu urusan berarti. Akhirnya dia pandai berbahasa Indonesia setelah di Kairo. Ya, dia belajar bahasa Arab saja. Nah banyak. Tetapi setidaknya itu indikasi. Kemudian juga pendidikan, kemudian berikan begitu juga keilmuan yang didalami itu menjadi anak. Nah, tetapi tidak menjamin itu saja. Yang penting pula, nah ini yang diingatkan dahulu oleh Ibu Imam Malik Ibn Anas. Ibu Imam Malik ketika memasangkan sorban kepada Malik Ibn Anas bernasihat, berpesan. Nah, berpesan kepada anaknya, idhab ila Abdurrahman, pergilah engkau kepada Abdurrahman, adalah salah seorang dari fuqaha yang 7 di Madinah terkenal, tokoh ulama yang 7 itu. Nah, kemudian salah seorang pergi engkau ke sana, adalah Abi Abdurrahman. Tapi ingat, fata'allam minhu adabahu qabla ilmi. Belajarlah dari Abi Abdurrahman itu adabnya dahulu sebelum engkau ambil ilmu. Ambillah dahulu apa? Adabnya sebelum engkau ambil ilmu. Nah inilah yang kemudian dijabarkan orang sehingga menjadi suatu kaidah umum. Al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Nah dahulu salah satu yang punya kaidah itu di dalam dirinya Ibu Imam Malik bin Anas yang kemudian terkenal. Imam Malik ini adalah Imam Mazhab Maliki. Beliau adalah generasi tabi'in. Nah, ambil dahulu adabnya sebelum engkau mengambil ilmu. Nah ini menunjukkan apa? Kalau berguru, lihat pula akhlak dan adab guru itu. Itu adalah kaidah umum. Jadi kalau bertanya, Pak, kami kurang Allah, kau lima ke raja, itu perlu ambil dahulu adab guru itu sebelum ilmu. Artinya apa? Guru yang akan dijadikan guru itu yang menjalankan sebanding dalam dirinya seiring sejalan antara adab dan ilmu. Dan ilmunya menangi, adabnya tidak tahu. Karena itu perlu sebelum kita belajar dengan siapapun bagaimana adab dan akhlak tempat kita mengambil ilmu itu menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Kalau seandainya guru itu tidak memiliki adab, ya sekolah baca itu orang. Kalau guru pipis tagak, murid tidak mungkin tidak pipis, kan? Jadi begitulah akhirnya. Jadi perlu. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. Tafsir setelah perkataan sahabat tidak lagi dikatakan dari, tapi itu namanya adalah fikih. Pemahaman tafsir berra'i. Bila demikian adanya, maka tafsir al-maqsur
yang ditafsirkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan akwal perkataan sahabat itu adalah tafsir yang paling atas. Kemudian datang kelompok yang kedua adalah tafsir dengan ra'i, dengan analisa nalar. Tidak haram. Terus bagaimana kita memahami? Ada ungkapan memfassar Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan analisanya, siap-siaplah tempatnya berada di neraka. Bagaimana memahami itu? Memahaminya itu adalah ra'yun mujarradun, itu kata ulama. Itu pendapat yang tidak bersandar kepada nas. Jadi ulama walaupun mempergunakan analisa pikiran, karena akal ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempergunakannya. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Jelas mempergunakan akal, mempergunakan analisa pikiran perlu disuruh oleh Al-Quran. Tapi apa bedanya ra'yu atau pandangan pendapat nalar yang dicela dengan tidak dicela? Yang dicela adalah pendapat nalar yang terlepas dari nas. Artinya yang tidak sama sekali bergantung kepada nas, bahkan bertolak belakang dengan nas. Nah, itu dikatakan ra'yu semata, pendapat saja. Tapi pendapat para ulama tentang Al-Quranul Karim, kalau betul dia ulama, dia tetap punya sandaran kepada dalil-dalil tadi. Bisa secara umum, dia tetap punya sandaran ke sana. Nah, kalau ra'yunya seperti itu, pendapat seperti itu tidak tercela, boleh. Sama dengan penafsiran kontemporer secara keilmuan. Dahulu orang menafsirkan alaqah itu bagaikan segumpal darah. Nah, tapi kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Segumpal darah itu karena memahami bahasa Arab yang dipahami di zaman ketika penafsiran itu muncul. Tetapi kemudian ketika muncul analisa ilmiah, para ahli embriologi mengatakan alaqah itu tidak tepat kalau hanya diartikan segumpal darah, walaupun dia ada unsur darahnya. Tapi alaqah itu ada makna lain di dalam bahasa Arab. Apa itu? Yaitu alaqah suatu yang menggantung, suatu yang menempel. Karena itulah makanya ada makhluk yang kenyal, dia menempel dan menghisap dalam manusia. Namanya? Nah, lintah. Lintah itu bahasa Arabnya apa? Alaqah. Nah, alaqah, lintah itu bahasa Arabnya alaqah. Nah, dengan begitu akhirnya ditafsirkan sekarang. Jadi sejenis apa? Sesuatu yang baru setelah berproses, telah terjadi pembuahan, dia menempel bagaikan lintah di dinding rahim. Nah, begitu. Nah, penafsiran berarti penafsiran dengan nalar itu tidak bisa diklaim kebenarannya mutlak. Kenapa? Karena itu ditafsirkan kadang dengan keilmuan yang masih terbuka untuk dikembangkan. Karena manusia terus menggali dan mengkaji. Nah, itu terjadi. Itu makanya tingkatnya di bawah. Tapi kalau sudah diputuskan oleh nas, ini maksudnya, berarti itu lagi. Kalau akal tidak menerimanya, akal yang harus mengkaji lebih dalam. Nah, ini yang terjadi pada dalil-dalil yang pasti. Seperti, sambil contoh, kasus pewarisan. Orang sering mempersoalkan ini. Itu diskriminatif itu. Kenapa? Perempuan kok dapat separuh dari laki-laki? Nah, saya katakan itu pernyataan yang tidak utuh. Perempuan tidak ada seluruhnya dapat separuh dari laki-laki. Dalam beberapa
kondisi perempuan mendapat sebagian laki-laki. Tapi ada dalam kondisi tertentu laki-laki dan perempuan sama dapatnya. Kapan itu? Bapak dan ibu kalau masih hidup meninggalkan anak, anak meninggalkan anak pula, berarti dia punya keturunan yang meninggal, punya bapaknya masih cukup, ibu dan bapaknya ada. Berapa bapaknya dapat dengan ibu? Kata ada 2 kali bagian perempuan. Likul liwari minhum as-sudus, masing-masing dapat 1/6. Berarti pertanyaan salah. Pertanyaan harus diluruskan dahulu. Tidak semua keadaan laki-laki dan perempuan berbanding sama 1/2. Tidak semua keadaan. Nah, itu contohnya. Bapak dan ibu, bapak laki-laki, ibu perempuan. Kalau ada anak keturunan, maka masing-masing mendapatkan berapa? 1/6. Sama. Jadi sudah batal untuk pernyataan awal. Kenapa Islam tidak adil? Laki-laki dan perempuan kok haknya perempuan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu bukan perkara laki-lakinya, tapi perkara keadaannya. Dalam keadaan tertentu iya, tapi tidak semua keadaan. Itu contohnya, buktinya di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau ada pernyataan seperti itu direvisi pernyataannya, diralat, walaupun dia pakar apapun. Kenapa? Karena Anda sudah mengada-ada tentang Al-Quran Karim. Itu jangan dikatakan tidak berdosa. Itu mengatasnamakan syariat Allah, tapi membuat pernyataan yang bohong atas nama syariat. Syariat tidak ada mengatakan dalam seluruh keadaan laki-laki dan perempuan, laki-laki 2 kali bagian perempuan, tidak. Yang ada itu adalah dalam beberapa keadaan. Nah, tapi kenapa itu dilakukan? Allah telah putuskan demikian. Kadang akal manusia tidak sampai apa alasannya. Tidak bisa dirubah. Lidah dari mislu hadzil unsayyin. Jadi kalau ada sekarang orang yang berpikir itu kan zaman dulu, ketika kondisi sosial seperti ini, ketika keadaan seperti itu, makanya cocok laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, muncullah yang disebut sekarang ini, teori ini sebenarnya dikembangkan oleh Barat, kemudian dibawa oleh para scholar, oleh para sarjana yang berasal dan belajar pernah di Barat, kemudian dibawa, namanya teori hermeneutik namanya. Nah, kemudian mereka katakan itu kan teks-teks itu kan dilahirkan dan tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi zaman, tradisi sosial masa itu. Nah, masa dahulu memang laki-laki berkuasa, wajar dapat 2 kali bagian perempuan. Sekarang kan tidak. Malah sekarang katanya sudah ada organisasi suami-suami takut istri. Ya, berarti laki-laki sudah tidak berkuasa lagi, katanya begitu. Nah, saya katakan tidak bisa hermeneutik itu ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena ulama sudah mengkaji sebenarnya aspek itu, bukan hermeneutik ya, itu urusan mereka. Ulama telah mengkaji sampai di mana pengaruh sosial, kondisi dan keadaan, zuruf, situasi, termasuk a'rab, tradisi yang berkembang di zaman tanzil, di zaman turunnya Al-Quran terhadap hukum yang dibawa Al-Quran. Lah panjang kaji ulama. Jangan dikatakan orang yang kajian hermeneutik kajian baru, tidak baru, betulnya lama. Kajian besar lama. Ulama sudah membahasnya sampai di mana? Itu makanya muncul kaidah di kalangan ulama. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Begitu kaidah ulama. Yang dipandang dari Al-Quran ini adalah keumuman lafaznya. Kalau lafaznya menunjukkan umum, berlaku dalam setiap keadaan di sepanjang waktu, umumlah dia. Walaupun penyebab turunnya adalah khusus. Tidak diperlakukan khusus itu. Contoh tentang apa? Tentang zihar. Zihar itu penyebabnya adalah kasus Khawlah binti Sa'labah. Ingat kisah Khawlah yang pernah menegur Umar bin Khattab. Umar sedang lewat dengan rombongan.
masih anak-anak tahu. Kemudian jadilah engkau Umar remaja dewasa di pasar-pasar Makkah jadi jagoan, bertanding bulat di mana-mana. Kinilah jadi Amirul Mukminin engkau ya. Kalau orang awak nampak aja dan amam bi Islam dulu pada jadi sudah jadi rangga. Jadi ketika orang mulai dadang nampaknya kinilah jadi rangga damai. Begitulah dia orang. Karena itu dia nasihat ittaqillah, Umar, bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan hak orang. Kini mata lo ibu mama ni presiden itu. Itulah. Umar pun nak fokus sebenarnya. Setelah pergi berita itu, aku cek kawan rombongan Amirul Mukminin, bapak beritahu anak kau dan mati. Saya ibu beritahu sampai menghabiskan waktu. Aku cek Umar, kalau seandainya tak berhenti bu tadi ini cek tuan, tidak beranjak mau tempat tagam mau dari tempat tagam kecuali untuk solat saja. Kalian dah tahu siapa itu. Memangnya dia siapa? Dialah yang didengar oleh Allah dari atas langit, di bawah semua, dia dengar oleh Allah pengaduannya. Itu kasus kaulah tentang zihar. Dan Nabi SAW belum menjawab karena belum ada turun wahyu. Akhirnya dia mengaku ya Allah. Doa dialah kemudian yang menjadi sebab turunnya surat Al-Mujadalah. Kalau Allah saja mendengar kecil, masa Umar tetap mendengarnya? Itu kata Umar. Itu kan khusus sebabnya. Tapi apakah hukumnya berlaku hanya untuk khaulah saja? So kalau hanya berlaku untuk khaulah atau untuk peristiwa-peristiwa khusus, banyak ya Al-Quran yang terekspire nanti jadinya. Tidak bisa begitu. Begitu ulama menyelesaikan. Dikembali kita tadi. Ketika Al-Quran telah menjelaskan maksudnya, itulah yang tertinggi dari penafsiran. Terkait dengan orang fasik, Allah telah menjelaskan pada ayat 27. Siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Yang fasik itu orang yang membatalkan janjinya dengan Allah. Dia berjanji untuk taat, dia berjanji untuk patuh. Kalau ditanya bila berjanji itu syahadat itu janji dengan Allah. Tak pernah dulu Rasulullah dia untuk membaiatkan. Dulu teori-teori baiat datang ke guru sulam jam 1 malam lewat jam 2 dia. Tak perlu. Dengan kita bersyahadat mengimaninya, berarti kita telah ada ahdu, ada janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Pernah tak kita renungkan? Apa itu sedang dibaca saja? Tidak. Ketika kita katakan bahwa Allah lah satu-satunya ilah, berarti ketundukan kita zahiran wa batinan lahir batin hanya kepada Allah. Dialah satu-satu yang berhak kita jadikan Tuhan sebagai sembahan. Tidak ada yang lain. Kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan konsekuensi dari menuhankan Allah tadi. Itu dikatakan oleh Allah alladzina yanquduna ahdan. Orang yang membatalkan janji. Jadi orang yang tak sholat itu, dia batalkan janjinya dengan Allah. So konsekuensi menjadikan Allah satu-satunya ilah sholat, mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Kalau tidak dilakukan, berarti dari berjanji yang quduna ahdallah min ba'di mitsaq. Kemudian wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusal, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambung. Apa itu? Silaturahim. Silaturahim adalah hubungan yang dijaga dua pihak tadi itu. Di Minangkabau keduanya harus dijaga, yaitu hubungan nasab dengan hubungan rahim, hubungan bako dengan hubungan kaum suku. Keduanya adalah aduh silaturahim. Itulah silaturahim yang hakiki di dalam syariat.
Kalau silaturahim berkawan itu sebenarnya silaturahim itu silaturahim istilah Indonesia namanya. Saya di Indonesia pun di mana-mana istilahnya. Kadang di samping-samping yang pakai bahasa Arab, tetapi tidak seperti pemahaman bahasa Arab. Seperti kata musalla dipakaikan untuk musaji ketik. Padahal itu musaji itu, nah musalla itu tanah lapang. Secara syar'i, kalau secara bahasa baru musalla itu ada dalam musaji. Ketika orang selesai sholat keluar ditanya aina musalla, ma tampak sholat engkau tadi itu makna luar. Tampak sholat tersebut siko di tengah siko tidak ini yang itu musalla tadi itu. Tapi bukan berupa maksudnya tidak tertuju kepada gedung tertentu. Jadi musalla wasabir musalla itu adalah masjid sebenarnya, hukumnya hukum masjid. Ada tahiyat masjid di situ, bolehnya ikam di situ. Kalau masjid di situ, tahiyat masjid. Nah, cuma Allah memakai istilah musalla. Nah, musalla itu dalam pengertian syar'i, kalau kita tujukan kepada tempat yang biasa dipergunakan, itu adalah lapangan. Di musalla orang Padang itu laman gedung gubernur. Nah, coba dipakai untuk sholat Id. Nah, itu musalla. Jadi kita sering bergeser-geser silaturahim. Yang dikatakan silaturahim yang tidak boleh diputus itu yang disambung dengan tali apa? Dengan tali nasab dan tali rahim. Itu yang silaturahim itu dan dilarang diputus. Kalau pertemanan boleh ada diputus. Ya boleh, apa boleh? Nabi saja mengecekkan kawan itu jadi kawan sama dua berbagi cerita curhat besar hidupnya. Nah, itu dua kategori. Ada al-jalisis salih, ada al-jalisis su'. Ada kawan dan akrab sampai awak bercerita tu nan baik. Ada nan buruk. Nan buruk itu perlu tak dipekawan tahu oleh kerana rumah. Ya tidak. Orang nan namah memutuskan pertemanan daripada mengorbankan agamanya dan jalan hidupnya, itu malah dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Kan pernah ada hadis kena coba sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah yauma la zilla illa zilluh. Di hari tidak ada naungan melainkan dengan Allah. Salah satunya rajulan, 2 orang tahabba billah. Nah, itu kawan tu saling berkasih sayang di jalan Allah, ijtama'a alaih, berhimpun di atas jalan Allah, waftaraqa alaih, dan berpisah. Jadi boleh berpisah. Boleh kalau kawan bukan menjerumuskan awak ke neraka. Nah, jadi kawan dia. Oh, itu nak memutus silaturahim. Mengapa kau memutus silaturahim? Rahim awak nak sambung dia. Jadi saya pernah dulu awal-awal medsos ini ada. Ini FB pertama Facebook itu saya dibuatkan jamaah dulu, saya tulis nama itu. Nah, kemudian belajar saya doa tu, sudah dipelajari. Nah, ternyata dulu ada juga. Jadi makanya sekarang kan heboh-heboh, oh, di konten-konten sosial orang berkata-kata kotor. Ada yang bertanya ulama diam saja, dan ulama diam saja, awak hendak mendengar selama itu. Nah, ketika itu saya sering ceritakan itu. Jadi ada orang, waktu itu belum ada yang lain lah, FB, macam-macam saya dibuat. Kadang-kadang maaf saja, kadang kata-kata ini kasar, mencaci maki. Kemudian saya tanya, aku baca ini, apa itu dia? Delete saja, putus saja pertemanan. Telah pandai, kebetulan pertemanan. New messenger loh. Messenger. Bunuhnya awak sebagai seorang buya, seorang ulama, tapi memutuskan silaturahim. Dia mau jawab saja di messenger tu. Kira-kira dimarahin awak sambung lompat kan. Kok iyo lo kok mata awak busana awak satu kan. Ambo orang Solo, Pak orang Mano.
rahim mana menyambung ke awak. Dan dijawab, oh mungkin rahim Siti Hawa. Itu contoh. Jadi orang bercampur aduk saja bagi dia mana yang silaturahim di dalam pandangan syarak dengan silaturahim dalam istilah-istilah yang berkembang. Awak kan kumpulan antar alumni, wah melakukan apa? Silaturahim. Ayo kadang nampak ada wala bantin beradik kakak saja sambung. Mana bisa mereka? Itu dah silaturahim namanya. Itu namanya sadaqah, pertemanan, persahabatan. Jadi jangan orang-orang beradik kakak berbiang-biang dalam alumni itu. Itu dah silaturahim namanya. Itu pertemanan. Nah pertemanan itu ada pilihan. Ada pertemanan yang membawa maslahat, keselamatannya akhirat, bagus. Tapi kalau membawa bencana, Nabi kan katakan itu. Dan sampai seperti itu kan dua minyak harum. Tidak ada minyak harumnya. Baunya nyaman kan ini. Kalau menjahit seperti apa? Seperti tukang tiup bara api di perapaan besi atau di tempat orang pandai besi. Itu asapnya minta ampun, baunya. Karajonya berisiko. Percikan-percikan api itu api baju itu. Baunya minta ampun dulu. Ini kan tidak seperti itu lagi. Nah itulah contoh. Jadi dengan demikian tidaklah pertemanan itu dalam keadaan apapun harus dipertahankan. Pertemanan itu harus bersyarat selama masih bersama di jalan Allah. Pertemanan tetap dipertahankan. Ketika yang satu sudah menyeret keluar dari jalan yang hak, pertemanan harus ditinjau ulang. Tapi jangan sampai menasihati dulu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi kalau panjang dari jangan canda. Nah begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa yaquluna ma wa yufsiduna fil ardh, membuat fasad di muka bumi. Nah, kalau orang-orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan mencampur adukan antara hak dan batil kepada orang fasik, itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk mengambilnya. Nah, karakteristik adab tadi itu perlu. Jadi supaya Bapak dan Ibu jangan bingung kenapa saya dipertanyakan. Buya kan menyuruh kami kok jangan mengaji. Dan betul saya katakan jangan mengaji fanatik hanya dengan seseorang. Saya termasuk yang tidak setuju dan tidak suka difanatiki. Nah, mengaji itu ya syukur lain dan nak ngaji itu tidak setuju. Kamu tidak suka difanatik kurang. Kenapa? Karena saya bukan Nabi. Bisa tersalah, bisa keliru, dan tidak semua saya tahu. Jadi karena itu belajar dan mengajilah di mana saja. Cuma pertanyaannya, lain kami mengaji tapi apa panduannya? Nah makanya saya katakan hari ini panduannya begitu. Untuk kita yang awam yang tidak punya ilmu alat untuk membedah akwal pendapat ulama, perhatikan nasihat dari Ibu Imam Malik Ibn Anas. Ambil darinya dahulu adabnya. Wata'allam minhu adabahu qabla ilmi. Jadi yang pertama tadi apa? Keilmuannya kita harus tahu. Kemudian yang kedua adalah akhlak perilakunya. Kemudian yang ketiga ambil kita adabnya. Dari situ kita tahu bahwa dia mengamankan ilmunya. Jadi kalau anaknya ajarannya, ilmu yang dia ajarkan tidak dia praktekkan, walaupun tentu tidak ada yang sempurna. Nah, tetap saja kalau kau mencari guru sempurna sesudah Nabi Muhammad SAW di muka bumi kau, ambo yakin kurang pun tak kebelajar sampai mati. Kenapa? Tidak ada lagi. Jadi pendidik dan pengajar yang sempurna Rasulullah SAW. Setelah itu tidak ada yang maksud lagi. Kadang-kadang kita salah, kadang keliru, kadang kondisi dan keadaan, ya itu wajar.
Selama itu ketersalahan itu bukan suatu pembangkangan terhadap keilmuannya, ya kita tentu maklumi. Tetapi kalau sudah bertolak belakang semuanya, maka dia tidak pantas dijadikan sebagai guru. Allahu a'lam. Itu kira-kira jawaban saya dari pertanyaan tersebut. Saya tidak ingin kita bergeser dari kajian kita, yaitu fikih ibadah, adab hudur, adab hadir ke masjid. Nah, kita lanjutkan. Adab hadir ke masjid. Kita sudah jelaskan yang pertama, ketika kita hadir ke masjid untuk salat berjamaah, yang pertama adalah khuzu zinatakum. Ambillah perhiasan kamu. Itu sudah kita jelaskan terkait dengan aurat wanita, bagaimana berharum-haruman sudah. Kemudian adab yang kedua, hindari segala sesuatu yang berbau tidak sedap kalau kita hadir ke majelis. Jadi jangan bahasanya terus. Saya sering mendengarkan bagi orang yang makan makanan tidak berbau, makan makanan yang berbau menyengat, berbau tidak sedap, jangan dulu ke masjid. Betul, itu hadis Nabi begitu. Man akala, siapa yang memakan asy-syajaratain, dua dari buah pohon kayu ini, yaitu al-basal wa thum, bawang merah dan bawang putih, pada yang berbana, jangan dekat-dekat tempat salat kamu. Begitu hadis. Tetapi kita harus memahami bahwa yang dimaksud bukanlah secara harfiah orang yang makan itu jangan kamu saja. Kalau begitu saja memahami hukum tak kamu saja orang seorang lain. Dan malah ke bawah. Tanya badak saja sudah ke bawah. Nah, jadi memahami hadis ini bagaimana? Berarti itu peringatan kepada Nabi, karena ke masjid ini kita diajak oleh Rasul SAW, bahkan bagi laki-laki untuk datang ke masjid ini berjamaah. Paling kita sudah jelaskan itu ya, ulama mengatakan paling rendah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan di antara ulama yang mengatakan wajib hukum. Nah, dengan demikian berarti bukan sebatas mengatakan orang yang makan ini jangan ke masjid. Tidak. Berarti di situ tersimpan nasihat. Karena ke masjid ini adalah perintah syariat. Jagalah waktunya. Kalau ada kek waktu kamu saja, jangan makan jolai, jangan dipakai juga, jangan ada juga sesuatu yang akan menimbulkan bau tidak sedap pada tubuh kita. Itu memahaminya. Jangan memahaminya sebatas bukan bawang sama saja, dia bukan petai sama saja. Akhirnya dia meleja saja. Setiap orang ke sholat, dia bukan petai. Kalau kecaron datanglah ustaz ke situ, payah ustaz bilang, baru datang saja, awas sudah bukan petai. Jadi itu memahami hadis, jangan sebatas orang yang makan makanan tidak sedap, jangan dekat. Hadis itu berarti juga mengandung makna apa? Kalau sudah dekat waktunya kita dipanggil untuk hadir ke rumah Allah, jaga segala hal yang jangan sampai hendaknya kita menimbulkan bau tidak sedap yang membuat kalau kita hadir di majelis orang menjadi tidak nyaman. Itu maknanya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, yang terbaik adalah seseorang ketika datang ke masjid itu adalah dia berwudu dalam keadaan berwudu. Jadi sebaiknya seseorang itu berwudu di rumahnya dahulu. Nah, ini juga bagi pengurus masjid nyaman betul nih kalau diamalkan. Apalagi dan membayi bayi banyak mana ini. Sudah dibayi di PDAM menumpang di situ bayi sampah. Nah, ini tidak ada lagi kabar kadang-kadang. Nah, ini betul-betul kalau ada orang mengatakan pemerintah ini sangat potensial
untuk melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman terhadap rakyat. Potensial. Kenapa? Dia tak perlu bayo kadang. Dan terkajut sebab aku lah lagi selalu sampah. Nah, jadi demi untuk menjaga, yang pertama adalah kebersihan, yang kedua kerapian, yang ketiga ternyata juga berdampak pada pembubaran masjid. Berwudu itu afdalnya adalah di rumah dan berjalan dalam keadaan bersih, sudah suci. Nah, jadi dalam keadaan sudah suci. Kemudian ketika keluar dari rumah disunnahkan ada dua hal yang perlu untuk diamalkan dan dibiasakan. Yang pertama adalah zikir ketika keluar dari rumah. Jadi zikir keluar dari rumah itu tak beraja sebelum pergi haji tu. Nah, kena nani beraja doa bermusafir ketika ke umrah. Padahal keluar rumah itu tiap hari. Nah, jadi bukan doa khusus ketika orang hanya melakukan perjalanan jauh ke Jakarta atau pergi umrah, perjalanan ibadah. Tidak. Seseorang apabila keluar dari rumahnya, dia hendaklah berdoa. Beberapa doa, di antaranya kalau kita ambil hadis dalam Sunan Abi Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqal, dia berkata, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Kalau dia baca itu ketika keluar, apa? Yuqalu hina izin. Ketika itu ada yang berkata kepadanya, malaikat. Nah, apa katanya? Ada yang mengatakan yuqal, Allah yang mengatakan. Itu udita wa kufita wa uqita. Engkau diberikan hidayah, engkau diberikan kecukupan, dan engkau diberikan pemeliharaan. Artinya tiga yang didapat oleh orang ketika dia keluar dari rumahnya membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa itu? Hidayah, kifayah, wiqayah. Ada tiga. Hidayah, kifayah, wiqayah. Hidayah adalah petunjuk. Orang itu tidak akan mudah untuk diseret-seret ke jalan yang tidak benar. Yang kedua adalah kifayah, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bergantung kepada yang lain lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wiqayah. Wiqayah artinya apa? Dipelihara oleh Allah. Ketika dikatakan seperti itu, apa sikap syaitan? Fatatanahha syaitan. Nah, syaitan langsung menyingkir. Fayaqulu syaitan akhar, mencari syaitan yang selama ini mendampingi orang itu, mungkin menguntit dia, menyingkir darinya, berkata kawannya itu syaitan pula. Jadi syaitan sama syaitan sedang berdialog ketika itu. Ketika orang tadi membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, syaitan yang selama ini mungkin mendampinginya. Betul. Apakah ada syaitan mendampingi kita? Ada. Itu yang disebut dengan qarin. Jadi kalau ada cerita-cerita seseorang yang meninggal kemudian bersembunyi dalam bantu itu anak saya itu boleh dah lagi. Orang mati dari baliklah. Apapun ilmunya, kau belum bukunya, itu tidak karenanya itu, orang mati. Nah, jadi siapa? Kadang-kadang qarinnya itu
Nah, qarin ini ketika dia menyingkir, yang setiap anaknya lahir, apabila lahir seorang anak Adam, diwakilkan kepadanya qarin minal jin wa qarin minal malaikah. Ada qarin dari golongan jin, ada qarin dari golongan malaikat. Nah, tapi yang malaikat ini dia malu kalau hal tertentu. Dan jin benar malu dia, apalagi kalau dia tidak terpengaruh oleh ketaatan manusia. Maka Nabi SAW ada qarin, ada. Wanta ya Rasulullah, kau bagaimana? Kata Nabi, ya saya punya juga. Akan tetapi Allah menjaga saya. Nah, syaitan tadi menyingkir. Dia menyingkir, bertanya kawannya, kenapa engkau menyingkir? Kenapa engkau menjauh? Apa jawaban syaitan itu kepada kawan yang bertanya? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau akan mempengaruhi seseorang yang telah diberikan hidayah, kifayah dan wiqayah, dan membunuhnya boleh. Nah, tapi saya zikir kau acau lupa dipelajari ketika lah ke umrah. Ada yang keluar rumah hampir tidak. Nah, kalau dapat ditambah dengan apa? Dengan doa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, ma kharaja Nabi, kata Ummu Salamah, tidak pernah Nabi keluar dari rumah, min baitihi, dari rumahnya, qattun sekalipun. Berarti ini doa rutin Rasul, illa, kecuali rafa'a tarafahu ila sama, beliau menengadah ke langit. Faqal, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Dia baca itu apa dia? A'udzubika. Jadi Nabi SAW menengadah ke langit. Kata Ummu Salamah, ini hadis di dalam Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh pengarang kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, meriwayatkan itu. Nah, kata Ummu Salamah, tidak pernah sekalipun Nabi keluar dari rumah, melainkan berarti ini adalah kebiasaan. Kalau begitu bunyi pengantar kalimatnya, ma kharaja Rasulullah SAW min baitihi qattun, tidak sekalipun Rasul keluar dari rumahnya illa melainkan beliau ra'a taraf, menengadahkan mata beliau melihat ila sama, faqal, dan berkata, Allahumma inni, sesungguhnya aku a'udzubika, berselindung kepada engkau dari 4 perkara. 4 perkara sebenarnya. Yang pertama, an adilla au udalla, dari tersesat, ya, dari menyesatkan dan tersesat. Menyesatkan orang jangan, tersesat jangan boleh. Yang kedua, azilla au uzalla, menggelincirkan atau tergelincir. Yang ketiga, azlima au uzlama, menzalimi atau terzalimi. Nah, kau nak cok ini kau. Au ajhala au yujhala alayya, membodoh-bodohi orang atau dibodoh-bodohi orang. Nah, kau cok karena yang ini dibodoh-bodohi orang. Karena cok ini. Jawa ada orang, oh yo nyo, sana berlaku. Awak sorak. Rupanya seorang orang, seorang awak nanti seorang orang. Coba terjadi itu. Nah, ketika keluar itu dibaca, Allahumma inni a'udzubika, aku berselindung kepada engkau dari apa? An adilla au udalla, an azilla au uzalla, an azlima au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Nah, itu dalam perjalanan sering ketemu, tersesat, disesatkan,
menyesatkan, mudah anda tergelincir dari jalan yang benar, kadang tergelincir, atau kadang kita yang iseng menggelincirkan orang. Kemudian juga menzalimi, dilzalimi dalam perjalanan sana. Kemudian dibodoh-bodohi atau membodoh-bodohi orang. Nah, ini adalah doa. Nah, ketika keluar dari rumah, ini adalah doa di awal ketika kita keluar. Tetapi di sini tidak perlu berdiri pula untuk berdoa. Dia melihat, silakan semacam doa. Ada pula dahulu jamaah setelah diajarkan ini berang supir angkot ini. Yang kami angkot, sontak supir tahu doa itu. Tidak begitu caranya. Ini sambil berjalan. Ada ke langit. Nah, kalau sudah hafal ini tidak membutuhkan bermenit-menit, sebentar. Masa ya bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu bika min adillah wa dhalla. Kemudian nazilna wa dhalla. Kemudian nazilna wa dhalla an ajhala aw yajhala alayya. Gitu. Kemudian yang kedua, ada di dalam perjalanan seseorang hendaknya disunnahkan untuk membaca doa menuju ke masjid. Ini berdasarkan kepada hadis sahih. Hadis sahih di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Abbas? Raqadtu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berbaring di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastayqadha. Kemudian belum tersentak, terjaga bangun dari tidur beliau. Wa tawadda'a. Kenapa tadi saya katakan sebaiknya berwudu di rumah dahulu? Hadis ini yang jadi rujukan salah satunya. Hadis ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Setelah beliau tersentak bangun dari tidur beliau, fatasawwaka wa tawadda'a. Beliau bersiwak, menggosok gigi, kemudian berwudu. Setelah itu terdengar fa'adzana al-mu'adzin. Kemudian terdengar azan mu'adzin. Setelah itu fakharaja ila shalah. Beliau keluar untuk melakukan salat berjamaah. Wa huwa yaqul. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan kita ingat-ingat. Beliau berkata ketika keluar, berarti dalam perjalanan menuju ke masjid, ini adalah doa sunnah untuk dibaca. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nur. Ini dibaca keras-keras supaya jangan korban sinurasi sama. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura waj'al min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Artinya apa? Ya Allah, jadikan di dalam qalbuku nur. Di dalam qalbuku nur, cahaya. Nah, jadi salah satu obat dalam bentuk doa untuk menghadapi was-was dari syaitan dan doa ini. Nanti ada lebih adabnya. Kalau
terseret-seret di dalam salatnya. Sering kan terseret, terbawa-bawa kemana-mana. Sedang sholat, selesai dia mengurus negara. Dari Padang sampai ke Jakarta, urusan presiden yang pikirnya masuk dulu masalah korupsi lagi, sedang sholat. Itu manusia mengenai hebat itu. Nah, bagaimana? Apa caranya? Nah, caranya adalah dengan yang pertama adab ini dijalankan. Itu yang tidak boleh diabaikan. Salah satu sebagai bentuk ikhtiar setelah berusaha secara lahiriah adalah ikhtiar dalam bentuk doa dan munajat. Nah, tapi ini sering diabaikan. Nanti kalau sebelum berdiri, kalau sering betul, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Tapi itu kapan itu? Nah, nanti kita ada waktu. Nah, sekarang dalam perjalanan Allah ja'al fi qalbi nur, ya Allah jadikan di dalam hatiku nur. Maknanya apa? Bahwa segala kemaksiatan termasuk was-was dari syaitan itu menimbulkan kegelapan di dalam qalbi. Benar ya? Kegelapan ini akibat dari apa? Ada dua faktor penyebab. Yang pertama adalah dari perbuatan kita yang bertolak belakang dengan tuntunan syara, yaitu dosa-dosa mulai dari kufur, syirik dan seterusnya, itu adalah kegelapan. Karena itu kemaksiatan itu zulm. Karena kemaksiatan tidak satu, makanya di dalam Al-Quran dikatakan zulumat. Tadi dikatakan Allah mengeluarkan kita yukhrijuhum minaz zulumat, mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan. Bukan satu kegelapan. Kenapa bukan satu? Karena kemaksiatan bukan satu. Kufur itu zulmat. Kemudian syirik itu zulmat. Perbuatan-perbuatan dosa maksiat dari al-kaba'ir sampai as-saghair, ya wa muhaqqarat. Jangan memandang enteng ya. Dosa sekecil apapun kalau dipandang enteng, kata Nabi seperti apa? Diumpamakan oleh beliau seperti orang dalam perjalanan pergi hiking lah kira-kira. Kemudian singgah di satu tempat ardu pula, tempat yang tidak ada pohon kayu kering kerontang. Akhirnya ingin untuk menghidupkan bara api, nyala api. Akhirnya salah seorang pergi ke mana? Mencari ranting kayu bakar, mengumpul sedikit demi sedikit. Akhirnya dihidupkan api. Ketika itu menyala, terbakar dan tidak terkendalikan lagi. Ini hati-hati. Jadi ia muhaqqarat dzunub. Aku peringatkan, kata Nabi, dengan dosa-dosa yang dipandang enteng. Jadi jangan dosa kecil. Sedikit-sedikit kalau ditumpuk bisa menjadi bukit. Nah, jadi karena itu ketika kita berada dalam zulumat itulah yang membuat kita tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Padahal ibadah yang ihsan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam, "Ma huwal ihsan?" Anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bagaimana akan melihat kalau gelap? Zulumat, kegelapan lapis berlapis di dalam qalbi insan. Tidak ada nur, tidak ada cahaya di dalamnya. Karena itu minta nur, bukan sinur ya. Minta cahaya yang akan menerangi kegelapan kalbu, sehingga ainul qalb, mata hati itu mengarah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, maka kegelapan itu akan semakin lapis berlapis. Nah, salah satu dari usaha kita adalah di samping beristighfar, menghilangkan karat-karat dari dosa itu. Sebab satu kali kita berdosa, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, jatuh bintik hitam. Kalau dia gelap sampai terkurung oleh
oleh cukup dosa itu, maka orang tersebut tidak melihat apa-apa. Nah, kalau setiap, coba bayangkan, setiap dia pergi, kalau 5 waktu dia pergi ke masjid, kemudian dia katakan Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allah berikan cahaya ke dalam kalbunya, maka ketika itu kehusukan akan bisa mungkin untuk diraih. Jadi kalau kita selama ini mudah terseret di dalam sholat, selamanya awak dan tidak menemukan cara-cara yang patut untuk mendapatkan kehusukan. Kemudian berikutnya adalah bilisan nura, di lidahku cahaya. Supaya apa? Supaya jangan di masjid lidah ini jangan hendaknya berbuat dosa juga. Hendak amalan rancak menunggu dari maghrib ke isya. Jadi menunggu maghrib ke isya itu kadang paling. Kenapa? Karena seseorang masih berada di dalam sholat selama tahbisuhu, dia terpenjara oleh apa? Oleh sholat berikutnya, menunggu, kan rancak. Nah, tapi maghrib isya kan lumayan lama ya. Coba bayangkan kalau lidah awak tidak dituntut dengan cahaya ilahi, waktu separuh penduduk RT itu terbaca loh. Ini apa faedah nur untuk lisan? Lisan ini akan senang untuk berzikir dan dia tidak nyaman untuk berbuat maksiat. Apakah ini berbahaya? Berhati-hati. Kenapa? Ingat, pernah kita sampai dulu hadis Muaz bin Jabal ketika kita mengaji akidah tauhid. Muaz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, maukah engkau menunjukkan saya? Tolong ditunjukkanlah saya apa yang akan menjauhkan saya dari neraka, memasukkan saya ke dalam surga. Panjang hadis itu, tidak mungkin kita jelaskan, tetapi ujungnya saya ambil, maukah engkau? Saya tunjukkan dengan apa engkau bisa menguasai amal yang sebanyak itu. Ada puncak amal, ada darwatus sinam, ada tiangnya, salat, puasa dan lain-lain. Puasa sebagai benteng. Dengan apa kau bisa menguasai semua amal dalam Islam yang sebanyak itu? Tentu Muaz mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Nah, Nabi ketika itu mengeluarkan lidah, dia menunjuk nih. Wah, lidahku kuasai, kendalikan. Nah, apa pertanyaan kepada ya Rasulullah? Apakah ikut akan menjalankan awak? Apakah kita akan dihisab dengan ini? Apakah ini akan menjadi tanpa masalah? Allah kata Nabi, takilat ke umum. Aduh, malam ibu kau punya anak seperti kau, enggak paham kan? Hal yukabbu ahadun fin nari ala wajh. Apakah seseorang ditunggang balikkan ke dalam neraka? Adakah orang yang ditunggang balikkan ke dalam neraka melainkan illa min asaidi lisani, melainkan karena menuai perkataannya, menuai hasil pekerjaan lisan lidah. Jadi ini tanpa masalah. Tidak sedikit orang yang datang ke masjid sambil berjalan menyambi itu. Laki orang hendak pulang, awak dah tengok. Apa urusan lagi? Lisan. Kalau tidak akan bisa berkata baik, pilihannya apa? Sudah tahu. Tapi diam kok paling payah. Jadi ada orang pernah berkomentar, ya, kapan ya anak-anak ini kita latih untuk bisa berbicara dengan fasih? Ini bukan banyak yang acara-acara katanya mengajarkan public speaking, bisa berbicara, berpidato di hadapan orang banyak dengan fasih. Saya kata, mula-mula saya jawab, saya tidak pernah belajar dulu, dan saya tidak pernah menyuruh anak saya untuk belajar pidato. Malah semenjak dulu anak saya itu tidak pernah saya dorong untuk berceramah, kecuali kalau kamu sudah punya ilmu.
Sediakan ilmu itu yang untuk lidah berbicara. Kata dia, tapi orang kan pernah dia jatuh public speaking tu. Ambo kan itu tidak rumit berfikir ini. Ambo dan pusing ambo bukan majak orang pandai mengecek. Ambo sedang pusing memikir bahawa majak orang kan pandai dia. Itu dan rumit ini. Bahawa majak orang jangan mengecek itu dalam urusan dan indah ada gunanya untuk orang. Ini sadu berkecil, anda patut dikecil dulu. Apa guna mengecil kalimat-kalimat dan apa? Sudah itu nak merasa peduli bersama ulama kenapa dia? Lama kecil 2007 balik letakkan buah fatwa majlis ulama tentang bermedia sosial. Kalau ada salah fatwa nomor 24. Yang kedua fatwa MUI nomor 24 tentang bermuamalah di media sosial. Cuma kan persoalan awak kan tak mau tahu di itu. Nah jadi kuncinya untuk mengantisipasi itu beraja dan pandai haniam. Jadi itu nak jawab haniam sekali. Nah itu sembah dia. Namun tak hebat siapa dan ini sedang berfikir bahawa orang haniam kalau tak perahu dosa. Apa itu? So di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Tanda keislaman orang itu baik, nyok pandai meninggal dan tak perahu, termasuk mengecek. Nah, mudah-mudahan dan akhir pun tak boleh pulang lancar. Waktu habis bahawa sebagai kita. Wabarakatuh. Ya, kami mengingatkan Allah bila itu